semuanya yang dimaksud bukan hanya sehat biologis, tapi sehat psikologisnya, sehat sosiologisnya, sehat spiritualnya, dan juga sehat finansialnya. Ngoten nggih? Alhamdulillah insyaallah. Itu definisi sehat menurut WHO, Badan Kesehatan Sedunia di bawah PBB. Napa PBB? Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Health Organization itu punya definisi sehatnya sehat bio, psiko, sosio, spiritual. Ini kalau tambahin finansial. Jalanan ini penting juga. Ya, itu yang pertama. Dan sehat semuanya. Andai kata toh ada yang sakit sehingga saat ini tidak bisa berangkat, mudah-mudahan segera sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu sehat dan bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk keluarga dan masyarakat lainnya. Yang pertama, saya lihat ini yang hadir, alhamdulillah, umurnya dari yang paling muda siapa ini? 17 tahun deh. Lebihnya. Kalau filosofi orang Jawa itu orang disebut orang itu dari selikur. Selikur itu 21, bahasa Inggrisnya 21. Ning mboten kalih dosa setunggal. Tapi selikur. Apa itu? Seneng lingguh kursi. Walaupun saat ini mboten kursinan. Seneng lingguh kursi. Umur 21 tahun itu menurut filosofi Jawa harusnya sudah punya kursi. Udah kagungan kursi kan nih? Alhamdulillah. Bukan kursi yang mahal seperti di Jakarta ke rebutan. Walaupun mahal jadi rebut ke. Enggak. Ini ke selikur, senang lingguh kursi, diharapkan pada umur 21 itu sudah punya rizki. Rizki itu dari bahasa Arab rozaqo, tapi kalau bahasa Inggris R-I-S-K, rizq. Orang Inggris sulit menyebut rozaqo, rizki, sehingga rizq. Bahwa untuk mendapatkan rizki itu ternyata ada risikonya. Panjenengan sami bangun pagi-pagi ngurusi keluarga, setelah selesai buru-buru ke kantor jenengan ketika mana saja, sambil membawa putra-putrinya barangkali pulang nanti harus berpikir tentang rumah. Ngerti nggih? Insya Allah itu rizki memang harus menghadapi risiko, dan alhamdulillah kalau jenengan selikur tahun dulu sudah punya rizki, bersyukurlah. Banyak sampai nggak sanitanya selikur. Ini bersyukurlah karena apa? Sak susah wong but gawe, wong kerja, tasih susah wong nganggur karena tidak punya harapan. Jenengan duka sepinten ambil rezeki dari Allah Ta'ala, insya Allah disyukuri. Oke. Yang kedua, kita ini nek selawe nggih pun wonten nggih. Selawe niku seneng lanang wedok. Lah oleh lanang seneng lanang, wedok seneng wedok itu enggak boleh menyalahi kodrat yang disebut LGBT. Jenengan hati-hati nggih. Koran hari ini salah satunya itu menulis, enggak saya bawa, bahwa LGBT propagandanya melalui kartun, sehingga MUI sekarang protes, KPI protes kepada YouTuber, YouTuber, pakai kol-kolah itu protes. Kenapa ada propaganda LGBT melalui kartun yang sedang diprotes, yang itu tidak terasa. Oke. Senang lanang lan wedok, mudah-mudahan sudah. Nah, sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu umur yang paling krusial sehingga kita harus berdoa itu umur 40 arba'ina sanatan. Kalau saya pun dengar Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu salah satu surat, jadi di surah Al-Ahqaf surat ke-46
ayat 15. Ada juga di surah An-Naml umur 40 itu batas kesuksesan. Kalau umur 40 sudah sukses, alhamdulillah. Sukses yang dimaksud di sini tentu bukan hanya duniawi. Seperti tadi, sehatnya bukannya sehat biologis, tapi psikologisnya, sosialnya, gelem serawok, mau tolong menolong. Kemudian secara spiritual kalau kami beribadah, insya Allah. Nah kalau orang Jawa bilang di umur 50, terutama yang laki-laki, umur 50 niku pun seneng ketunan, sampai ketu sudah mulai fetishah. Jenengan nggih, apa Bu? Sudah mulai pakai jilbab, kerudung, hijab dan sebangsanya. Bisa. Ya. Oh nggih, beres ngaten nuwun. Nggih, menika alhamdulillah panjenengan insyaallah sudah melewati itu. Kemudian andai kata ini ada yang swidak, kita pun buatan kata nggih kan swidak. Kata nopo? Kasih muda-muda kok kelihatan di mod. Kalau swidak itu bahasa Jawanya sugeng wilujeng tindak pundi. Sugeng wilujeng tindak pundi. Tindak penakhiran mboten nggih. Pensiun nggih, kula nggih pun setahun yang lalu. Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah masih sehat walafiat, saya saged sawan mriki. Ya, kalau kami menghadapi itu, ya sebidak sudah menuju tindak, insya Allah andai kata sudah lebih dari 60, itu insya Allah bonus. Bonus untuk kita manfaatkan secara baik-baiknya. Dan bukan batas akhir. Justru pada umur 60 itu bermanfaat untuk orang lain ketika tidak dikejar-kejar oleh apa? Lagi ngerasa kayak dulu begitu, sekarang Merdekarejo tempel. Oke. Nah itu sekedar ulasan filosofi umur menurut bahasa Jawa. Saat ini yang dalam dulu, sholat dan masjid sebagai magnet rizki. Yang paling luar makanya antar lokal di bawah yang kertas kecil yang dalam. Sholat dan masjid sebagai magnet rizki. Karena saya perisa sholat itu fungsinya banyak sekali. Bagi anak-anak kita barangkali masih menjadi beban. Anak kita sebagian belum ini anak cilik sudah ngaliah. Kadang sholat masih dianggap beban, tapi 19 kali tidak. Dulu masih dianggap sebagai beban. Bahkan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau wasami insya Allah sholat itu sebagai kebutuhan, kenikmatan gitu para ibu, sebagai kebutuhan sebagaimana tertulis dalam surah Al-Kautsar. Kita tadarus bersama tadi kan mendengarkan surah Luqman ya, alhamdulillah. Tadi diingatkan bagaimana pendidikan anak itu. Surah Luqman. Luqman ada yang menyebut salah satu nabi dari 124.000 nabi, ada yang menyebut nabi, ada juga yang menyebut itu hukama, ahli hikmah. Luqman tadi. Nah sekarang kita tadarus bersama surah Al-Kautsar 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ Allah Ta'ala mengawali suratnya dengan harfu inna. Inna sungguh, harfu takkid, sungguh Allah Ta'ala memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah Ta'ala a'tainakal kautsar, memberi al-kautsar kenikmatan yang banyak. Jenengan perso piyambak kenikmatannya banyak sekali. Misalnya jenengan saat ini kekagungan, ini kita sudah kagungan utang nih. Kalau dulu dulu jangan cerah-cerah. Andai kata punya hutang, andai kata tuh punya hutang 5 nopo. 5 miliar, oke, 5 ember. Andai kata ditukar oleh mata satu saja, mata satu jenengan parung buatan.
apalagi dua nggih. Betapa berharganya organ tubuh kita. Jenengan peredaran darah jenengan itu panjangnya dari jantung muter kembali ke jantung lagi itu 4 kali keliling bumi. Dengan teh ukur toh sama. Percaya mawon, dokter menyebut 120.000 kilometer panjangnya pembuluh darah manusia. Dan itu harus teraliri oksigen dalam darah. Bagaimana agar oksigennya bersih? Jenengan kalau yakin sebelum subuh sudah bangun. Kalau ada buku dokter yang YouTuber, saya mengikuti dokter Aisyah Dahlan. Kalau yang putri, ini yang putra dokter Zaidul Akbar, menulis apa rahasia orang yang bangun sebelum subuh. Ternyata rizkinya luar biasa. Rizki berupa kesehatan. Jenengan kalau yakin bangunnya mesti segitu. Kalau yakin seperti itu sehingga sehat walafiat. Kenapa? Siapapun yang bangun sebelum subuh mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah kepada umatku yang selalu bangun pagi. Bangun pagi itu bangun sebelum subuh. Kalau yakin jenengan pun katanya. Barokahnya apa? Bahwa oksigen melimpah sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Tidak hanya oksigen, tapi O3, namanya ozon, oksigen murni. Kemudian NO yang dimaksud nitrit oksid. Fungsinya apa? Begitu masuk ke paru-paru jenengan, kemudian ke jantung, maka jantung itu membawa oksigen bersih ke seluruh tubuh yang panjangnya tadi kita 120.000 kilometer, sehingga tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan. Kalau itu lancar. Kalau ada penyempitan, ada penyumbatan, apalagi maka penyakitnya datang. Kenapa? Penyempitan pembuluh darah itu diantaranya stroke. Orang yang stroke itu diminta senyum, sulitun wal angelun. Dan itu sebetulnya resep. Saya mau cerita dikit. Dokter kepresidenan, tidak saya sebut, itu punya pasiennya kepala pas pampres, pasukan pengawal presiden. Itu tekanan darahnya tinggi sekali. Dan seluruh obat itu sudah diterapkan, resepnya semua sudah. Tapi belum sembuh-sembuh juga. Terakhir kalinya beliau pakai cara ini. Pangkatnya kolonel. Pak Kolonel, ini resep terakhir. Kalau resep ini kok tidak mujarab, jangan datang ke sini lagi. Apa ini? Ternyata resepnya bukan obat. Apa resepnya itu 20 ya. 20. Satu, tersenyumlah 20 kali per hari. Tersenyumlah 20 kali per hari. Apa buatan? Beliau harus seperti itu karena pas pampres itu jarang senyum. Untuk menjaga bahwa beliau wibawa itu kan pasang muka rata. Bahkan manyun. Kan kolonel sehingga selalu gitu. Ternyata itu yang membuat penyempitan pembuluh darah karena nggak pernah senyum. Bimoli. Ternyata beliau diminta senyum seharinya 20 kali. Maka dia membuat beliau membuat tulis 1, 2, 3, 4, 5. Pagi hari ini aku sudah 5 kali senyum. Istriku, anakku, mungkin pembantunya dan lain-lain. Siang terus sampai sebelum tidur dihitung, dicek, aku sudah senyum 20 kali belum ya hari ini. Dan itu setiap senyum beliau karena sudah penyakit darah tinggi berlangsung selama 20 detik. Setiap kali senyum diukur 20 detik. Mengembangnya itu loh Bu, bukan plengeng.
dan berlangsung minimal 20 hari. Pak Kolonel, kalau selama 20 hari kok tidak sembuh, jangan kesini lagi. Ternyata baru 10 hari sudah sembuh, sehingga beliau kedatang. Assalamualaikum Pak Dokter, alhamdulillah, dari jauh sudah say hello, alhamdulillah, terima kasih ya, saya sekarang sudah fresh. Apa resepnya Bu? Senyumnya 20 kali per hari, dalam setiap senyumnya 20 detik dan berlangsung minimal 20 hari, dan dilanjutkan, bukan berarti ini 90 dina terus kembali ke wilayah, tidak. Kita yang tidak terkena darah tinggi seperti itu, senyumnya 227. Prakteknya gimana ya? Senyumnya 227. Tarik bibir kanan ke kanan 2 cm. Jangan lupa supaya simetris, bibir kiri ditarik ke kiri 2 cm. Mengembang selama 7 apa? 7 menit selak garing 7 detik mawon. Oke, gitu ya. Jangan kalau bisa senyum kok simetris, insya Allah menyehatkan. Itu resep untuk memperlebar pembuluh darah, tidak ada penyempitan. Walaupun situasinya tidak membuat tersenyum, jangan tetap senyum. Lagu lama, lagu Raihan itu judulnya Senyum. Senyum di waktu susah, tanda kesabaran. Pernah dengar? Barusan. Itu tahun 90-an. Jenengan situasinya tidak menyenangkan, tapi jenengan tetap senyum berarti dengan tegar, dengan sabar. Saat itulah maka peredaran darah lancar. Tapi begitu dengan manyun, marah, maka mempersempit pembuluh darah. Naudzubillah. 227 ya, jangan senyumnya 227, jangan separuh atau kiri. Dan waktu dan dan 7 detik itu kelenjar pituari. Jangan aku kayak mikir aku kayak mikir, aduh apa di sini. Justru disinilah kelenjar pituari yang mengeluarkan hormon kebahagiaan, namanya endorfin, serotonin, melatonin, oksitosin. Ini ada di sini. Panjang senyumnya harus minimal 7 detik. Kalau baru 2 detik belum sempat keluar, 5 detik belum keluar, maka harus 7 detik. Ngerti nggih? Jangan pakai pistolnya seperti itu. Ini sekedar pengantar. Masa jam itu nanti katanya udah kesel kan ini panas kan. Ya, ini yang pertama, sholat itu insya Allah magnet rezeki, sehingga ulama sami begitu menerima perintah sesungguhnya kami telah beri nikmatmu yang banyak sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri pun kenikmatan. Perintah yang pertama, fasolli, maka syukurilah dengan sholat. Jadi sholat itu bagi kita yang sudah dewasa ini, maka sebagai bentuk syukur nikmat. Berarti itu kebutuhan, syukur kenikmatan insyaallah. Nah bagi yang tidak, maka itu berarti terputuslah ini abtar, terputuslah apa? Terputus barokahnya. Alhamdulillah. Manfaat batiniah. Ini kebetulan konsep tulisan saya untuk di KR Mutiara Jumat. Saat mengajak keluarga untuk sholat, lafadznya bukan wasbir tapi wastofir. Jenengan mengingatkan kepada keluarga biologis, anak kita, maupun kalau diperluas anak didik, anak ideologis, itu mengingatkan sholat adalah dengan kata wastofir. Jenengan bisa buka surah Maryam ayat 65, surah Toha terutama ayat 132. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa idza aqamtas sholata ataka rizqa min haitsu la yahtasib. Apabila kamu menegakkan sholat,
maka rizki akan mendatangimu dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Sebagaimana ayat berikut, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Silakan dibuka surah ke-20 ayat 132. Apa maknanya? Wa'mur ahlaka, perintahkan. Ini dari fi'il amr ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, keluargamu untuk menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau betul-betul sabar. Ada sisipan tok di situ. Betul-betul sabar. Kalau tidak sabar dengan oyak-oyak pengalaman kula nggih. Aduh, dijak sholat malah tawaf nggih. Kalau anak-anak didik jenengan apa nggih? Kalau masih kaya langsung jenengan tetap sabar, ya putrane wong oke. Nah, amal jariah jenengan luar biasa, ilmunya bermanfaat betul ketika mengajak untuk sholat, memberi contoh sholat. Insyaallah menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Maka harus sabar dan sungguh bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, Allah Ta'ala ketika kami tidak minta rizki kepadamu. La nas'aluka rizqa nahnu narjukum, justru kamilah yang memberi rizki kepadamu. Kata-katanya di situ nahnu, bentuknya jamak, berarti kami, bukan aku Allah saja, tapi ada makhluk yang dilibatkan untuk mendapatkan rezeki ini. Pasti ada peran banyak orang, termasuk malaikat Jibril, orang lain, termasuk jangan pengen sehat lalu untuk senyum perlu orang lain gitu. Jangan ngapal Abah sumuka si ahika sotakotun, senyummu kepada saudaramu, li ahika bukan li nafsika, senyummu kepada dirimu kan gak ada, tapi untuk orang lain, harus ketemu orang lain, itu baru senyum saja, sotakoh yang termurah. Apalagi rezeki, pramilon jenengan setiap kali mau menjo muka dereng tunjuk amin ya, dereng tidak pasti berdoa. Doanya bukan Allahumma barikli, ya Allah berikan barokah kepadaku saja, bukan toh. Bentuknya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jamak, ada yang dilibatkan dengan ndongaaken putra kang karo orang lain, teman-teman, kolega. Iya ya, saya dapat rezeki ini karena teman-teman juga kontributif, memberi andil dan seterusnya. Oh iya, anak saya juga mendoakan, saya juga mendoakan. Saya dulu pernah ke rumah dari pelajar teladan sedih Tengeri Boten ada. Namanya Hasan Basri, dari Temon, sekolahnya di SMA Panjatan. Kalau kalau ke sekolah SMA Panjatan itu nyepeda karena miskin. Ibunya dan bapaknya penjahit, rumahnya kecil dan masih gede sebagian, belum pakai tegel seperti ini. Saya datang ke sana karena dimuat di koran, ini pelajar teladan sedih hebat ini. Kebetulan waktu itu saya menjadi redaktur majalah Bakti di Kanwil Kemenap di saya cari, langsung ketemu ibunya, namanya pun Bu Juwaria. Bu, jenengan ibu kagungan putra kalih, kok beres sukses sedoyo. Yang Mbak Yunya yang nomor 1 itu di Fakultas Kehutanan. Di Jogja nggak ada Fakultas Kehutanan kecuali UGM. Kok bisa masuk? Yang nomor 2 Bu, jenengan kagungan putra Mas Hasan Basri, kok bisa menjadi pelajar teladan se-DIY. Niku ngamal jenengan ki napa Bu? Ini pengen ngamalin mboten mangke. Insya Allah, bukan karena miskinnya enggak, karena beliau miskin sehingga lolos. Kalau sekarang namanya bidik misi, beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi. Dulu namanya PBOTM, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nah, yang Mbak Yu ke Kehutanan, yang adiknya ke
ke teknik elektro, begitu lulus dari sana elektro UGM dan sekarang sudah kerja di PLN Pusat. Saya ulangi, teknik kulon jenengan nyuwun parisa kula nyasi jawaban. Nek boten nyuwun parisa nek kula boten ajeng jawab. Saking tawadu. Ternyata dulu di pondok. Jawaban pertama, beliau punya 3 rahasia, 3 amalan sehingga dua-duanya itu beres, alhamdulillah. Rezekinya dekat antara cita-cita dengan hasil kerja selama ini, belajar selama ini dekat. Ternyata amalan pertama beliau, sholat tahajud kula anggap wajib. Yang pertama, insya Allah jenengan boten abot nggih. Sholat tahajud kula anggap wajib. Di saat yang lain tidur beliau bangun. Yang kedua, Senin Kemis kula anggap wajib. Nek Senin nyenen, nek Kemis ngemis. Nek Kemis kali Gusti Allah tunggu. Senin Kemis di saat amalnya dilaporkan kepada Allah Ta'ala di Senin sore dan Kamis sore. Itu tercatat sebagai soimun, soimah orang yang berpuasa sunat, wajib beresi surat tambahi. Yang ketiga, ini enteng ini, jangan sakit insyaallah. Yang ketiga, sholat duha kula anggap wajib. Sholat duha kula anggap wajib. Yang ini mungkin jangan bisa mencontoh dengan versi yang lain. Bu Juwariah niku selalu minta jadwal ujian anak-anaknya, ujian niku nyuwun jadwalnya di fotokopi tanggal musola rumah, walaupun rumahnya gede tapi punya tempat khusus untuk sholat, tidak boleh untuk lincing kita nggih lincing biasa nggih, tidak untuk yang lain ditambah dan gede. Setiap selesai sholat duha donga cara Jawa setelah bahasa Arab ya Allahumma inna duha kada seterusnya. Beliau begitu ndoakeun putra langsung resani jadwal. Ya Allah, mugi paduka paring gampil datang anak kula Hasan Basri ingkang sakmenika nembe ujian resani jadwal. Nembe ujian matematika ya Allah. Mugi paduka paring gampil ya Allah. Niku donga sampai meneteskan air mata. Kemudian mangke sholat lagi, ndonga mulih. Ujiane kimia, kalau fisika nggih. Ujiane kimia bagi kula rada angel. Ya Allah, mugi paduka paring gampil datang anak kula ingkang nembe ujian kimia. Ternyata luar biasanya napa? Putrane ingkang ujian niku kena pas waktunya. Pas waktune niku ngitung-ngitung niku. Alhamdulillah ketemu. Langsung gorek-gorek zaman semanten lho. Gorek-gorek nek saiki ra cetik enten nggih. Dulu gorek-gorek enten. Mulai ret. Alhamdulillah ketemu. Pas si anak mengerjakan di sekolah, ibunya mendoakan di rumah. Set luar biasa. Mengatakan melatorakan kisah tentang Ibu Juwariah. Kalau semanggakan diamalkan dengan versi yang berbeda menurut kemampuan jenengan. Jadi niku ternyata resepnya juga sholat. Ternyata sholat pengundang rezeki. Saat berangkat ke masjid, panggil sami kalau yakin, walaupun yang putri tidak harus, tapi boleh seizin suami. Kalau maksudnya seizin suami tidak ke masjid jamaah boleh. Kalau yang putra memang harus. Itu kan doanya nih, ya Allah berikan pencerahan nur di hati, di lisan, di penglihatan, di pendengaran, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Ini lho. Napa donganipun Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura. Pun napa to nggih? Pun nura-nurane tak nggih pun napa to? Nura.
Ya Allah, berikan cahaya ten manah kula, lisan kula, pamiran kula, paningal kula, tangan kula, kiwa kula, linggil kula, ngandak kula, ngajeng kula, wingking kula. Wingking kula khalfun bisa dimanai anak turun. Khalfun generasi penerus panjenengan. Ini kok bisa dimanai anak turun. Diberi cahaya kepada sehingga cepat dikantuk rezeki. Karena setan menggoda manusia dari 4 arah, tapi tidak dari 2 arah. Setan goda manusia saking penting, saking ngajeng. Jangan bisa buka surat ke-7 ayat 17. Surat Al-A'raf ayat 17 niku setan goda manusia dari depan, dilupakan dengan masa depannya. Kemudian dari belakang dilupakan dengan masa lalunya yang penuh dosa. Dilupakan dengan kanan, hal-hal yang baik, keberatan, malah nangkan ke barang kiwa ke barang tangan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah amar mungkar nahi ma'ruf. Naudzubillah. Tapi setan tidak menggoda manusia dari atas dan dari bawah. Kenapa? Selama orang itu kita selalu zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala dengan sholat, tadarus Quran, puasa, amal-amal baik lainnya, dan juga melihat dari bawah. Setan gak mampu menggoda manusia. Siapa? Orang yang zikrul mauti, ingat mati, yang kaya mati, yang miskin mati, dan terusnya. Ada lagu ini. Itu sekedar pengingat bagi kita bahwa sholat dan masjid adalah sebagai magnet rizki. Rizki sudah disiapkan oleh Allah, kita tinggal menjemputnya. Wan sami menawi sempat nindakaken sholat di Masjidil Haram, baik haji maupun umrah atau yang lain, sekali saja kita sholat di sana berpahala 100.000 kali. Kalau yakin jenengan tidak mereka mboten ming pisan, wis cukup pahalane 100.000. Kalau yakin pengen pula balik Bunsal Bangkit. Misalnya di Masjid Nabawi Madinah 1000 kali pahalanya. Kemudian Al-Aqsa 500 kali. Nah, di masjid sekitar kita 25 sampai 27 kali. 25 itu di siang hari, 27 di malam hari. Kok selisih doang? Nggih. Karena di saat maghrib, isya, subuh kita mendengar bacaan amin imam, bisa bersama, bisa mendengar bacaan Al-Fatihah, kita bisa menyambut amin bersama dengan aminnya malaikat. Kemudian bisa mendengar bacaan Al-Quran dari imam. Itu yang 2 itu. Tidak pernah kita dengar orang yang kundur haji, kundur umrah kok langsung miskin toilet. Karena apa? Allah Ta'ala mengganti biaya dengan yang lebih baik, bahkan surga. InsyaAllah bahasa ingkang sampun alhamdulillah ingkang tereng mugi-mugi dengan rizki saged tindak ziarah dan tanah suci. Amin. InsyaAllah. Itulah dalam ilmu fisika yang namanya kekuatan bahan magnet itu ada 3. Ada ferromagnetik, sangat kuat. Ada yang agak kuat, paramagnetik, dan menolak magnet, dan benar-benar tidak tertarik oleh magnet. Itu namanya diamagnetik. Andai kata kula pasami sekeluarga niku dicek keterikatannya dengan masjid, dengan sholat itu kira-kira ferromagnetik nopo paramagnetik, insya Allah tidak diamagnetik. Resal nggih. Tapi mudah-mudahan hatinya terkait di masjid, insya Allah, sehingga Pak Sami kagungan keyakinan bahwa hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kesejahteraan, mari kita menuju kebahagiaan. Pasti didahului dengan hayya 'alas shalah, mari tegakkan sholat. Minimal 10 kali kita dengar tiap hari. Minimal loh, karena mendengar dari mana-mana, azan mendengar, iqomah mendengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalau anak-anak kita selalu menegakkan sholat di awal waktu, sholat di masjid berjamaah, insya Allah maghribnya sangat kuat,
magnetik. Contohnya wow bojo Waria lho, luar biasa magnetnya. Ini. Dilanjutkan, semakin tambah usia yang kertas kecil, semakin lemah dalam menggenggam. Nek konsep lho, nek kula pasane kita tasih kuat nggih. Kenapa semakin tua kok genggamannya makin lemah? Karena Allah Ta'ala sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia, terutama yang sing swidak lho, yang sewidak lho, nek sing selikur, selawe, 40 kenceng tapi jangan terlalu kenceng. Seolah-olah harta dunia itu bukan di tangan, tapi jangan di hati, tapi di tangan. Nah, nanti memberi nama anak sampai Netro Hartono. Motor duitan materialis. Itu karena hartanya ada di hati, tapi di tangan saja. Monggo. Terima kasih. Wah, beres insyaallah. Semangat. Yang kedua, semakin tambah usia, mata semakin kabur. Ini jangan 60 loh, isi 60 sih, dari 60 ke persiapan loh. Allah sedang mencerahkan mata hati basiroh kita untuk melihat akhirat. Al-Isra ayat 72. Semakin tambah umur, tambah usia, semakin sensitif perasaan. Sensi, istilah sekali sensi. Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tautan hati dengan Allah tidak mengecewakan. Surat Luqman ayat 22. 4. Semakin tambah usia, semakin gugur gigi kita. Kita diingatkan agar gugur dalam tanah seluruh badannya. Iya, saya untukku sesuk kabeh. Semakin tambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Apalagi kebiasaan gaya hidupnya keliru, pola makannya keliru, pola minumnya keliru. Dan nanti akan ditemui di saat tuanya. Dan seterusnya, nomor 6, semakin tambah usia, putih rambutnya, sedang mengingatkan kita akan kain kafan yang putih. Nah, kalau kain kafan ada yang tidak putih, selama ini yang diperintahkan yang putih. 7. Semakin tambah usia, kian sepi, ingin menyendiri. Allah sedang mendidik kita untuk lepas dari cinta manusia dan dunia. Al-An'am 32. Nah, sekarang yang lembar wonten tulisan-tulisanipun. Nggih. Ada 8 jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Jenengan makar jauh nyambut damel, insya Allah nomor 1 ini diantaranya rezeki yang telah dijamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan seterusnya, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi yang tidak dijamin Allah rizkinya. Pokoknya ada hari, ada nasi, ono dino, ono upo, obah, mamah, itu nanti yang mama yang nanti. Yang ini yakinlah bahwa rizki itu sudah disiapkan. Allah Ta'ala menghidupkan manusia, termasuk putra wayang jenengan, itu insya Allah Ta'ala tanggung jawab. Nek menungso sok jawab tanggung. Wis burung ketok empon. Nah, itu berarti nanggung. Alhamdulillah sudah beres. Wis dadi lah wong gawe. Awet jawab suwi urung. Ya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Allah Ta'ala tidak. Pokoknya setiap ada makhluk yang masih hidup, makhluk apapun itu asal hidup, maka pasti ada rizkinya. Selama kita hidup dijamin. Kalau yang sudah meninggal maka sudah terputus rizkinya. Bagi yakini rizki yang telah dijamin. Yang kedua, rizki karena usaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diusahakan, yang dikerjakan. Surah An-Najm ayat 39. Jenengan yang berusaha, yang berdoa, yang mencari pengalaman kepada orang lain, tidak malu demi kebaikan,
yang punya pengalaman murah menular-nularkan, membagi pengalamannya, sharing. Ini carane gawe karya tulis, carane gawe nyari FPP sak tak macam ngene. Sami. Ngene. Kalau dengan mudah memberikan, insya Allah akan dipermudah juga. Jangan disimpan, jangan kitman, selalu berbagi. Silakan. Yang ketiga, rizki karena bersyukur. Surah Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Ta'ala di sini memakai huruf-huruf yang berulang-ulang. La, sungguh, in syakartum, jika kamu bersyukur, la azi, sungguh, pakai la lagi. La azidannakum, di situ nonnya non takkid, membacanya gunnah musyaddadah, berhenti sekitar 2 sampai 3 harokat. La azidannakum walain, dan jika engkau kufur, inna adabi lasyadid, sungguh siksaku amat berat. Nah, ini terjemahan saya ambil yang depan saja. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Banyak disyukuri, sedikit pun disyukuri. Alhamdulillah mendapatkan entah seberapa, tapi insya Allah membuat peredaran darah jenengan makin lancar. Karena kalau tidak bersyukur tapi malah kufur, itu mempersempit pembuluh darah tadi loh. Ya Allah, bahkan yang dikeluarkan oleh otak kita, saya membawa buku Dr. Iftahul Alim Islamic Immunotherapy, disebutkan otak manusia itu ada 50 obat, dalam tanda petik obat ya, jadi bukan obat, penyembuh yang akan keluar otomatis. Di antaranya ketika tidur, ketika bersyukur, ketika menolong, ditulis di sini oleh Dr. Iftahul Alim Hambali. Nah, kalau tidak, maka yang keluar hormon stres, namanya hormon kortisol. Orang yang banyak mengeluh, orang yang banyak sambat, orang yang banyak manyun, tidak mau senyum, tidak mau berbagi, itu yang keluar hormon kortisol, hormon stres. Alhamdulillah, itu otomatis keluar ketika orang itu menolong, tersenyum, dan terutama yang tidur malam sebelum jam 10 sampai jam 1, itu masa tidur yang bagus. Dan tidurnya nggak boleh pakai kena sinar lampu, itu nanti akan keluar sendiri yang tadi disebut hormon endorfin. Endorfin itu sebangsa morfin. Kalau morfin itu suntikan dari luar, namanya anestesi, dibius supaya nggak terasa sakit, itu kan sudah bius, itu anestesi. Namanya itu ada bagiannya morfin. Tapi kalau morfin kok dari otak, itu namanya endorfin. Orangnya sehat, orangnya fit, fresh, tidak mudah sakit, itu berarti hormon-hormonnya otomatis keluar di waktu tidur sebelum jam 10. Biasanya misalnya jam pinten, paling lambat jam 11. Jangan seperti anak sekarang, anak-anak sekarang itu rata-rata apa? Tidur kemalaman, bangun kesiangan, nek mangkat kedandapan. Gasnya pol. Ini insya Allah kalau kita ini tidur sebelum jam 10, kemudian nyenyak. Bagaimana agar nyenyak? Ngeten, ini rahasianya. Ibu-ibu niku menurut Dr. Aisyah Dahlan CHT menyebutkan bahwa ibu-ibu itu dari bangun tidur sampai tidur lagi harus berkata-kata 20.000 kata. 20.000 kata. Nek bapak-bapak cukup 7.000. Jenengan ning ngendi kok banget. Pak, gitu. Gimana? Pak, jangan cerita kayak banget, matur kata, jawab. Karena apa? Laki-laki cukup 7.000
Niku sudah menyehatkan. Ibu-ibu baru bisa tidur nyenyak kalau 1 hari tadi sudah ngendika berapa kata Bu? 20.000 kata. Nek rut semonten niku lisian, pengen cerita, pengen ketemu. Atau nopo itu menurut dokter Aisyah Dahlan. Cocok buatan. Harus ketemu. Pramila menyelenggarakan pengajian ibu-ibu ini lebih gampang tinimbang pengajian bapak-bapak. Di mana-mana pengajian ibu-ibu ada. Soalnya pengen ketemu. Lanjutin, pengen orang. Orang, dulu. Tenang nih, iya apa? Itu keinginan untuk bertemu supaya apa? 20.000 kata tadi keturutan. Kalau tidak makanya sare kangelan. Bisa nih, orang bisa terus cerita. Lalu itu bagus karena memang wanita harus banyak bicara. Pramila guru TK rata-rata napa? Ibu napa bapak? Ibu karena memang banyak katanya. Kodrat. Soalnya nih bapak-bapak kok kali cerita nih aneh. Gue yakin naik bapak-bapak kok masih punya anak kecil, orang mungkin tak kintung nggak mungkin. Pasti ibunya enggak gitu. Nomor 4, rizki yang tak terduga. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, hidupnya hati-hati, niscaya akan menjadi baginya jalan keluar, ada solusi, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak bagian akhir ayat 2, bagian awal ayat 3. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Surah Nuh ayat 10 dan 11. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ada kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal suatu saat ingin keluar dari kota Baghdad. Kisah saya baca di Good Stories. Dan keinginan untuk keluar itu sudah sore. Kok pengen keluar di Mapuyo? Dan beliau ketika keluar itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu imam besar, imam madhab. Dia memakai terus saat ini masker lah, pakai masker, pakai tutup supaya nggak kelihatan. Nanti kalau kelihatan bahwa beliau Imam Ahmad bin Hanbal, banyak orang yang nampir ke atau bertanya tentang ilmu. Dia langsung jalan kemana-mana yang tidak jelas arahnya kemana. Tapi kenapa kok pengen pergi ya saya? Sore hari ini yang dia pergi, sampailah ke suatu tempat dekat masjid. Karena sudah lelah di waktu Isya itu, beliau sholat Isya, kemudian pengen istirahat di masjid. Ternyata oleh marbot masjid itu diusir. Ini masjid mau ditutup, silahkan pergi dari sini. Masjid yang belum ramah musafir diusir. Karena beliau nggak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Nah ternyata keluar masih diusir lagi. Nah ada penghuni rumah sebelah masjid itu kisah naik orang ini, kisah sini monggo beri tidak beri kak korban saking tepi diambilkan, dimasukkan dalam kamar tamu. Kemudian beliau istirahat di situ, dibuatkan minuman dan ternyata monggo dipun unjuk, dipun dahar sawan talipun niku roti damelan kula. Kemudian beliau kembali tugasnya membuat roti, kembali lagi membuat roti. Setiap kali beliau membuat roti itu selalu astagfirullahaladzim. Apa yang jenengan udah nek tahu apa? Iris-iris ulang-ulang asalnya astagfirullah. Beliau katanya. Nah begitu selesai dari membuat roti, menemui lagi kepada yang tamunya tadi, monggo pun dahar pun telas ya, misalnya ada pun telas. Kisah nak, kula nyuwun preso, mengapa
ketika berbuat apa saja, membuat roti tadi selalu saja mengucap istighfar, tidak lepas dari lisan jenengan selalu istighfar. Oh ketahuilah Pak atau Syekh nanti beliau Syekh, ketahuilah Syekh, semua keinginan saya sudah terkabul gara-gara mengucapkan istighfar. Semua loh, kecuali satu, semuanya sudah dijabah kecuali satu. Napa satu niku nek Risa? Kula niku pengen pinanggih kalih Imam Ahmad bin Hambal yang selama ini saya amalkan hadis-hadisnya, yang selama ini saya baca kitabnya, yang selama ini saya istighfar karena mendapatkan ilmu dari beliau, tapi saya belum pernah ketemu dengan beliau. Langsung beliau membuka maskernya. Alhamdulillah, ini toh Allah Ta'ala mengutus, memerintahkan saya untuk pergi ke sini itu. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Langsung takdim, hormat, alhamdulillah, berarti seluruh keinginan saya sudah diijabah. Itulah manfaat istighfar. Pun kesel nggih lenggah kita linggo ling satu topik 10 kita. Kesel ya. Duduk yang paling bagus ngaten iki lho, nemplek. Nah, iso. Oke, kalau tambah sithik. Maten nggih, jenengan kalau punya masalah istighfar lah. Dan saya punya pengalaman sedikit ketika anak saya yang ragil itu di MI Anur tapi yang di Cimpleng. Kebetulan Mbak Yunya itu lupa menjemput. Saya dipel oleh ustazah siapa? Lupa ustazah siapa itu? Pak, ini asal belum dijemput ya? Aduh, setengah jam kok. Aku langsung pulang ngebut, sengebut-ngebutnya dari Mantiga menuju Cimpleng. Biasanya niku waktunya 25 menit. Oke, karena jalan Magelang yang tengah nih. Kula begitu nyengklak saking mantelu. Niku ngamal kene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Terus loh cari secepat-cepatnya agar sampai ke Cimpleng. Mesake ustazah len nunggu wis setengah jam. Lo ngebutnya ning aja nganti benjut. Oke, nuwun. Terus sampai napa? Kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tidak sampai 20 menit, 10 menit itu tekan toh, dan tanpa benjut. Alhamdulillah. Maaf ya ustazah, harusnya yang menjawab itu Mbak Tunen niki kok kali. Aku loh lebih ngertos, saya tuh maaf. Ini kalau pengalaman mengamalkan istighfar yang rata-rata 25 bisa menjadi 10 menit. Oke, kemudian yang keenam, secara cepat, rezeki karena menikah, yakinlah Allah Ta'ala memberi barokah karena menikah. 7, rezeki karena punya anak dino anak po. Oke, ini tuh, obah insya Allah nama. Setiap anak membawa rezeki. Ini kalau pegawai BKKBN kalau bisa ngeri nih gitu. Tapi yakinlah bahwa anak membawa rezeki. Yang kedelapan, rezeki karena sedekah. Terus mengatakan makna dari sedekah itu zakat, yakni tumbuh dan berkembang. Maka tadi yang laturaken matur nuwun panasami, monggo ngamalkan saran-saran kalian kula niki usia entah seberapa jenengan, oke, selingkuh, napa 17, napa selawe, napa pun swidak, pokoknya manfaatkan karena kita tahu sampai kapan Allah Ta'ala memberi rezeki umur. Kemudian salah satu caranya adalah memperbanyak sholat, dan diantara isi sholat adalah doa. Di dalam sholat banyak doa, ingatlah kebutuhan kita. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Nastanginnya ingat kebutuhan jenengan apa. Kemudian doa diantara dua sudut, Rabbi firli warhamni wajburni, tutupilah kekurangan kami ya Allah. Kekurangan apa jenengan disebutkan ketika sholat, minimal dalam hati, supaya setelah sholat itu solutif. Alhamdulillah setelah sholat ada solusi. Maka tadi telah turakan, saya kembalikan kepada
pembawa acara. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah rezeki kita. Berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sehat wal afiat, keluarga di rumah kita biologis maupun keluarga ideologis di tempat kita kerja. Mudah-mudahan selama perjalanan Bapak Ibu dicatat sebagai jihad fi sabilillah sampai datang waktunya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Entah kapan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.